Shalom. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan membawa kerinduan kita, membawa segala hidup kita untuk mempermuliakan Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kuasa-Mu Tuhan dinyatakan dalam hidupku. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengandalkan Engkau dalam hidupku, ada mujizat Allah, ada pemulihan, ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, tak terbatas kuasa-Mu. Haleluya. Kina marala 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 malayasi. Glory. Haleluya. Betapa mulianya Engkau Tuhan, betapa agungnya karya-Mu Bapa. Haleluya. Di
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Bapa, kami boleh memuji, menyembah Tuhan, dan kami boleh menikmati akan hadirat-Mu, dan kami peroleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Di saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Kau urapi kami, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biarlah kuat kuasa, hikmat, marifat Tuhan limpah atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Saya berdoa semuanya sehat, semangat, kuat, bahagia. Nah, pada pagi yang indah ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan, yaitu tentang yang saya berikan, yaitu tentang kita harus percaya, lakukan, terima mujizat, bersyukur, dan serta bersaksi. Nah, pada pagi yang indah ini kita ambil di dalam Injil Markus 5 ayat 25 sampai 34. Mungkin sudah banyak yang mendengarkan cerita ini, tapi saya ambil dalam firman ini tentang wanita yang menderita pendarahan. Dia mendapatkan mujizat setelah dia mendengarkan bahwa Tuhan Yesus Sang Juru Selamat bisa menyembuhkan segala sesuatu, dan dia percaya dan dia langsung melakukan serta mendapatkan mujizat, dan dia bersyukur. Nah, berikut kisahnya di dalam ayat 25. Di situ ada seorang wanita yang telah menderita pendarahan selama 12 tahun. Ia telah berobat kepada banyak tabib dan telah membelanjakan semua yang dimilikinya, namun tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Malahan penyakitnya semakin parah. Ketika ia mendengar tentang Yesus, ia datang dari belakang menyentuh jubahnya, sebab ia berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya telah sembuh dari penyakitnya. Pada saat itu juga Yesus merasa bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling ke arah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat orang banyak mengerumuni engkau, dan engkau bertanya, siapa yang menjamahmu?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Nah, wanita itu yang telah sembuh dari penyakitnya datang dengan gemetar, tersungkur di depan Yesus dan memberitahukannya kepadanya semua yang terjadi padanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan janganlah kena penyakit itu lagi." Amin. Nah, pada pagi yang indah ini menceritakan tentang seorang wanita yang sudah menderita 12 tahun pendarahan, sudah mengeluarkan uang yang banyak, berobat, pergi ke tabib-tabib, kalau sekarang mungkin ke dokter-dokter spesialis, penyakitnya tidak sembuh, malah semakin parah. Dan pada zaman itu saya mencari, yaitu orang yang wanita yang pendarahan itu disebut najis, jadi juga dijauhi dari banyak orang. Tetapi wanita ini terus semangat hidupnya, sehingga selama 12 tahun itu dia tidak menyerah.
Nah, sama juga halnya dengan kehidupan kita sehari-hari sekarang ini. Mungkin yang pengusaha, pekerja, atau pedagang, apapun itu yang sedang mengalami pergumulan yang panjang sekali. Bahkan di titik terendah kita bingung kita mau ngapain gitu. Nah, kita belajar dari seorang wanita yang mendapatkan mukjizat ini. Ketika ia mendengar tentang Yesus, ia percaya Yesus dapat menyembuhkannya. Nah, wanita ini mendengarkan tentang Yesus, bahwa Yesus bisa menyembuhkannya. Dia hanya mendengar. Nah, kita juga, kita sebagai orang percaya, kita percaya Tuhan mampu pulihkan keadaan kita dari sakit atau dari perekonomian, dari segala pergumulan apapun. Tuhan Yesus pasti dapat menyembuhkan, dapat memulihkan, dapat memberkati, dapat mengembalikan apa yang sudah hilang pada kita. Tetapi tidak hanya percaya saja, kita harus melakukan. Wanita ini tidak hanya percaya tetapi juga melakukan sesuatu. Ya, dengan keadaan dia mungkin gerombolan banyak, dia tetap berusaha, mungkin situasinya yaitu adalah bersenggol-senggolan. Ketika nanti ada orang yang tahu wanita ini adalah pendarahan, najis, maka dia akan memiliki resiko yang besar, akan dikucilkan. Tetapi dia tetap memiliki, percaya, melakukan. Ia datang dari belakang dan menjamah jubah Yesus, dan di dalam hatinya percaya. Setelah dia melakukan, dia pegang, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan memang seketika setelah dia percaya, mendengarkan tentang Yesus, kemudian dia melakukan dan menyentuh, menjamah, wanita itu sembuh. Ia merasa badannya lega. Ia merasa badannya pulih, sehat lagi. Kemudian setelah menyatakan dia sembuh, wanita ini tidak hanya bersyukur, tetapi wanita ini bersaksi. Ketika itu Yesus merasa ada tenaganya yang keluar, siapa yang menjamah aku? Semuanya tidak mengaku, tapi wanita ini datang dengan gemetar, bersyukur, kemudian menceritakan bahwasanya saya menderita pendarahan selama 12 tahun. Saya berobat kemana-mana tidak sembuh, sehingga saya menghabiskan apa yang saya miliki. Tetapi saya mendengarkan Yesus, saya percaya dapat kesembuhan. Kemudian dia bersaksi, saat itu juga dia sembuh. Nah, jadi wanita ini menyaksikan kesembuhan setelah dia percaya pada Tuhan Yesus, melakukan, terus kemudian dia bersyukur, kemudian dia juga bersaksi. Saya percaya di situ banyak kerumunan, jadi banyak orang yang semakin percaya, orang yang semakin diberkati. Nah, mari kita juga saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi apapun kita tetap percaya, kita tetap lakukan apa yang menjadi tugas kita. Kemudian kita terima mukjizat. Setelah terima mukjizat, kita bersyukur dan bersaksi kepada siapapun, tetangga, kepada siapapun, kita bersaksi bahwa kita sudah ditolong Tuhan Yesus. Dengan ini kita bisa belajar, kita percaya, kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan, kita terima, kita ditolong, kita disembuhkan, kita dipulihkan. Tetapi jangan lupa kita juga bersyukur kepada Tuhan. Mungkin rasa ucapan syukur ini bisa fungsikan. Misalnya kita menjadi berkat lagi juga buat gereja, kemudian kita juga bersaksi pada teman-teman kita atau saudara-saudara seiman kita, sehingga menguatkan teman-teman kita yang di sekitar kita. Kemudian setelah bersaksi, maka nama Tuhan dipermuliakan. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, percaya, lakukan, terima mukjizat, bersyukur, serta bersaksi. Nah, mari kita pertanyakan, apakah kita bahwa percaya bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan mukjizat dalam hidup kita? Apakah kita telah melakukan sesuatu untuk menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus? Dan apakah kita telah bersyukur
dan bersaksi tentang apa yang sudah kita alami. Mari saya mengajak kita selalu kuat dalam keadaan apapun saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini yang alami, tetap percaya pada Tuhan Yesus, dan saya yakin dan percaya Tuhan Yesus akan pulihkan semuanya. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.